Baik, sebelumnya saya Salsabila Syafadira Wardani, praktikan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah dikerjakan oleh rekan praktikan saya. Di tugasnya itu di sini untuk disuruh menjelaskan alur dari flowchart tersebut. Jadi yang pertama di sini ada start, memulai program, kemudian program meminta input nilai untuk variabel n. Setelah diinputkan nilai, terdapat pernyataan for, di mana pada pernyataan for itu diinisialisasikan i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan n. Jadi kondisinya itu akan dicek sampai dengan n. Kemudian untuk perubahannya itu ada nggak ada. Jadi di perulangan for ini dicek apakah i kurang dari sama dengan n. Jika bernilai true, itu akan masuk ke perulangan berikutnya, itu perulangan j. Kemudian di perulangan j ini dicek juga, di sini j diinisialisasikan dengan 1. Jika j kurang dari sama dengan n bernilai true, program akan memproses variabel k ini, nilai i kali j ini disimpan ke variabel k, kemudian mencetak k ini dicetak, kemudian ini cetak seperti tab atau kayak enter gitu. Kemudian ke j++, jadi nilai j-nya yang awalnya 1 itu berubah menjadi 2. Di sini prosesnya itu j sama dengan j+1. Ini kan di awal inisialisasinya j sama dengan 1, jadi 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian akan dicek lagi apakah 2 kurang dari sama dengan n. Kemudian jika bernilai true, itu akan ke proses yang sama. Kemudian mencetak output yang sama, lalu nilai j ditambah lagi dengan 1 sampai kondisinya itu sudah tidak terpenuhi. Ketika kondisi di pernyataan j ini sudah tidak terpenuhi, program akan mencetak n line atau seperti enter. Setelah dicetak n line, program keluar dari perulangan j, kemudian masuk lagi ke perulangan i. Ini harusnya ada i++ nggak sih? Oh iya, ada i++. Jadi ada yang kurang. Sesudah mencetak n line itu ada i++ atau nilai itu ditambah 1. Jadi nilai awal i tadi kan 1, kemudian di proses ini i sama dengan i plus 1, jadi nilai i nya berubah jadi 2. Kemudian dicek lagi apakah 2 kurang dari sama dengan n. Jika bernilai true, itu akan masuk lagi ke perulangan j sampai kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Jika di perulangan i ini kondisinya sudah tidak terpenuhi, program akan langsung berakhir. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sampai sini.